Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana karena berkat-Nya kita bisa berkumpul di ruangan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji, yang saya hormati Ibu Asri Diana SIP MPA, dan yang saya hormati Bapak Mentor Warsino SKM MPH. Kali ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya. Perkenalkan, nama saya Francisca Eli Wijayanti Syanturi, Angkatan 11, Kelompok 1, NDH 17, Jabatan Pelaksana Terampil Radiografer di instansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun judul dari rancangan aktualisasi saya yaitu Pengoptimalan Proteksi Radiasi Penggunaan apron di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang memiliki visi menjadikan rumah sakit berkualitas dan profesional. Adapun misinya yaitu yang pertama, mewujudkan pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia. Yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana yang aman dan bermutu. Adapun nilai organisasinya yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, lalu akuntabel, lalu kompetensi, lalu harmonis, lalu loyal, lalu adaptif, dan kolaboratif. Selama kurang lebih 1 tahun saya bekerja di instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, saya mengidentifikasi beberapa isu. Yang pertama, belum optimalnya proteksi radiasi terhadap pasien dan pendamping pasien dalam menggunakan apron pada pemeriksaan radiografi di instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Seperti pada gambar terdapat pendamping pasien tidak menggunakan apron. Adapun penyebabnya yaitu karena kurangnya kerjasama tim antar petugas dan edukasi tentang proteksi radiasi, sehingga memiliki dampak pendamping pasien mendapatkan radiasi yang tidak seharusnya didapatkan. Dan yang kedua, belum tersedianya alat bantu pemeriksaan radiografi cervical lateral cross table di instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Seperti terlihat pada gambar, yaitu pasien masih menggunakan kotak bekas film ronsen untuk alat fiksasi pengganti sandbag. Dan yang ketiga, belum optimalnya waktu hasil pembacaan foto ronsen di instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Seperti terdapat pada gambar, masih banyaknya foto ronsen yang menumpuk di ruangan dokter karena dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, dokter radiolognya hanya 1 orang dan dokter tersebut pun bertugas juga di tempat lain sehingga tidak standby terus di ruang radiologi. Dari ketiga isu tersebut, saya menganalisis isu dengan menggunakan teknik USG untuk mencari isu mana yang paling prioritas. Dan dari jumlah yang sudah dibuat, maka terdapat isu pertama yang menjadi prioritas, yaitu belum optimalnya proteksi radiasi terhadap pasien dan pendamping pasien dalam menggunakan apron pada pemeriksaan radiografi di instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang. Adapun penyebab dari isu belum optimalnya proteksi radiasi terhadap pasien dan pendamping pasien dalam menggunakan apron pada pemeriksaan radiografi di instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang yaitu karena prosedur kerja yang kurang optimal serta faktor kebiasaan, sehingga kerjasama tim antar petugas kurang memperhatikan proteksi radiasi kepada para pendamping pasien, serta kurangnya sosialisasi tentang bahaya radiasi baik kepada para petugas maupun kepada para pendamping pasien. Adapun yang menjadi gagasan pemecah isu tersebut adalah optimalisasi proteksi radiasi terhadap pasien dan pendamping pasien dalam menggunakan apron pada pemeriksaan radiografi di instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, yang jika tidak segera dicari pemecahan isunya akan berdampak adanya paparan atau dosis radiasi yang diterima pendamping pasien karena seharusnya tidak diterimanya. Sama halnya dengan petugas, jika tidak menggunakan apron juga akan menimbulkan bahaya keselamatan kerja bagi para petugas karena dosis yang diterima petugas akan meningkat. Dan hal ini bertolak belakang dengan manajemen ASN yang mementingkan keselamatan petugas dan pasien serta keluarga. Dan ruang lingkup dari kegiatan
Aktualisasi ini akan dilaksanakan di instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan 4 September 2023. Untuk memenuhi gagasan tersebut, akan dilakukan beberapa kegiatan. Kegiatan pertama yaitu memperbaharui SOP atau standar operasional prosedur yang berhubungan dengan proteksi radiasi. Adapun tahapan kegiatannya yaitu yang pertama, menganalisis SOP yang lama sehingga outputnya foto catatan perbaikan SOP yang lama. Yang kedua, membuat draft pembaruan SOP yang baru, outputnya foto draft SOP yang baru. Yang ketiga, mendiskusikan kepada kepala ruangan tentang SOP yang baru, outputnya foto diskusi kepada kepala ruangan dan notulen jika ada saran. Yang keempat, perbaikan draft SOP yang baru jika ada perbaikan. Outputnya foto draft SOP yang baru jika ada perbaikan. Yang kelima, finalisasi atau pengesahan SOP yang baru. Outputnya foto SOP yang baru yang sudah disahkan. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, loyal, kompeten, akuntabel, kolaboratif, harmonis, dan adaptif. Dan kontribusinya pada rumah sakit yaitu terdapat pada visi rumah sakit dan misi rumah sakit yang kedua. Dan penguatan nilai organisasinya yaitu berorientasi pelayanan dan adaptif. Kegiatan kedua yaitu membuat stiker kepatuhan proteksi radiasi terhadap pasien dan pendamping pasien. Adapun tahapan kegiatannya yaitu yang pertama, mencari referensi di internet dan membuat daftar draft bahan stiker. Outputnya yaitu foto draft bahan stiker dari internet. Dan yang kedua, berkonsultasi dengan kepala ruangan terkait pembuatan stiker. Outputnya foto konsultasi dan notulen jika ada saran. Yang ketiga, membuat stiker dan menempelkan stiker di ruangan. Outputnya foto stiker yang telah dicetak dan proses menempelkan di ruangan. Adapun keterkaitannya dengan nilai berakhlak yaitu adaptif, kolaboratif, harmonis, kompeten, akuntabel. Dan berkontribusi pada visi rumah sakit dan misi rumah sakit yang kedua dan yang ketiga. Adapun penguatan nilai organisasi yaitu kompeten dan adaptif. Kegiatan ketiga yaitu melakukan sosialisasi kepada rekan kerja terkait proteksi radiasi. Adapun tahapan kegiatannya yaitu yang pertama, meminta arahan kepala ruangan. Outputnya foto konsultasi dan notulen jika ada saran. Yang kedua, menyiapkan undangan dan daftar hadir. Outputnya foto undangan dan daftar hadir. Yang ketiga, menyiapkan video tentang penggunaan apron. Outputnya link video tentang penggunaan apron. Yang keempat, menyosialisasikan SOP yang baru dan stiker proteksi radiasi. Outputnya foto atau video singkat proses sosialisasi. Yang kelima, memberikan kesempatan untuk memberikan kritik dan saran. Outputnya foto rekan kerja yang memberikan kritik dan saran serta isi notulennya. Adapun keterkaitan nilai berakhlak penulis dalam pembuatan kegiatan ini yaitu kolaboratif, harmonis, kompeten, akuntabel. Dan kontribusinya kepada rumah sakit yaitu visi dari rumah sakit dan misi rumah sakit yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan penguatan nilai organisasinya yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, kompeten, dan kolaboratif. Kegiatan keempat yaitu melakukan edukasi kepada pendamping pasien terkait proteksi radiasi. Adapun tahapan kegiatannya yaitu meminta arahan kepala ruangan. Outputnya foto konsultasi dan notulen jika ada saran. Yang kedua, melakukan edukasi kepada pendamping pasien yang akan berada di ruangan pemeriksaan. Outputnya foto atau video singkat proses edukasi. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada pendamping pasien untuk bertanya terkait proteksi radiasi. Outputnya foto pendamping pasien yang memberikan kritik dan saran serta isi notulennya. Adapun keterkaitan penulis dengan nilai berakhlak yaitu kolaboratif, harmonis, kompeten. Dan ada pun kontribusi pada rumah sakit yaitu pada misi rumah sakit yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan penguatan nilai organisasinya yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, dan kompeten. Kegiatan yang kelima yaitu melakukan evaluasi proteksi radiasi terhadap pasien dan pendamping pasien. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama melakukan observasi proteksi radiasi.
Outputnya, foto observasi ketika di ruang pemeriksaan. Yang kedua, membuat laporan kepatuhan petugas radiologi dalam melaksanakan proteksi radiasi. Outputnya, foto laporan kepatuhan petugas radiologi yang sudah dibuat. Yang ketiga, memberikan laporan evaluasi kepada kepala ruangan. Outputnya, foto memberikan laporan kepada kepala ruangan. Yang keempat, membuat testimoni dari pendamping pasien dan kepala ruangan tentang proteksi radiasi. Outputnya yaitu link video testimoni dari pendamping pasien dan kepala ruangan. Dan ada pun keterkaitan penulis dalam membuat kegiatan ini dalam nilai berakhlak, yaitu kolaboratif, akuntabel, berorientasi pelayanan dan harmonis, dan berkontribusi pada visi rumah sakit dan misi rumah sakit yang pertama dan kedua, serta penguatan nilai organisasinya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan harmonis. Berikut rencana jadwal kegiatan aktualisasi saya, di mana jadwal aktualisasi atau off campus yaitu dari tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan 4 September 2023. Dan kegiatan yang pertama, saya berencana akan membuat pada minggu ketiga bulan Juni. Kegiatan yang kedua pada minggu keempat bulan Juni. Kegiatan yang ketiga pada minggu pertama bulan Juli. Dan kegiatan yang keempat pada minggu kedua bulan Juli sampai minggu kedua bulan Agustus. Dan yang terakhir, kegiatan yang kelima akan saya laksanakan pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan Agustus. Berikut juga bukti konsultasi bahan tayang dengan mentor. Demikian rancangan aktualisasi saya. Sekian dan terima kasih.